Ya, kita kembali ke Jakarta. Mungkin Reza dan juga pemirsa merasa bahwa selama bulan Ramadan ini Jakarta kembali macet. Ngerasa nggak sih? Dan kepadatan lalu lintas sudah seperti keadaan sebelum pandemi. Nah, untuk itu operasi ganjil genap layak dipertegas dan kereta komuter diminta untuk kembali membuka kapasitas 100%. Kondisi jalanan Jakarta pada Rabu sore kembali padat. Di antaranya di Jalan Kapten Tendean dari arah Blok M menuju pintu masuk tol dalam kota. Kendaraan yang ingin masuk tol harus berbagi dengan kendaraan lain yang akan menuju Jalan Jenderal Gatot Subroto. Keadaan bertambah parah di jalan tol dalam kota. Pengendara hanya bisa memacu kendaraan sekitar 20 km per jam. Situasi ini mengingatkan pengendara pada kemacetan lalu lintas sebelum pandemi. Kalau sekarang agak lebih padat ya. Udah sepertinya sudah mulai normal lagi. Sudah macet gitu ya. Intinya sih kalau menurut saya, kalau dibandingkan yang kemarin-kemarin, sekarang sudah normal banget. Pengendara lainnya menganggap situasi ini adalah dampak aktivitas saat Ramadan. Banyak orang berharap bisa sampai di rumah sebelum waktu berbuka puasa. Kendala di jam-jam pulang kerja sama berangkat kerja. Nggak pengen beralih ke transportasi umum? Untuk saat ini belum bisa. Karena kendala waktu juga. Jadi nguber waktu. Ya, nguber waktu. Meskipun semakin padat, warga umumnya masih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum. Mobilitas yang fleksibel menjadi alasannya. Bertambah padatnya jalan-jalan di Jakarta mendapat tanggapan dari masyarakat pengguna transportasi umum. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instran meminta pihak Kereta Komuter Indonesia mengembalikan kapasitas penumpang menjadi 100%. Jadi ini ada abu-abu sendiri. Jadi ketika KRL 60%, tapi ketika menggunakan angkutan umum di DKI boleh 100%. Sementara kan ini kan masalah virusnya sama. Mengapa harus dibedakan mengenai masalah keterisian? Mengetahui kondisi lalu lintas kian padat, pemerintah Provinsi DKI akan mempercepat skema tarif integrasi transportasi publik. Ya, langkah-langkah pengaduan kan banyak sekali yang dilakukan. Di antaranya kan kita terus mengoptimalkan transportasi publik ya, seperti Transjakarta, terus kita tingkatkan ya pelayanannya. Kita juga mempersiapkan integrasi transportasi. Saat ini, Pemprov DKI masih membahas tarif integrasi. Tarif tersebut ditargetkan dapat dijangkau masyarakat umum. Warga Jakarta bakal punya pilihan untuk bepergian dengan murah dan cepat, tidak harus terjebak dalam kemacetan. Surya Utomo, Egy Agung, Jakarta. Ya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya berhati-hati memprediksi lonjakan arus mudik pada Lebaran di tahun ini. Betul, ini selain lonjakan arus mudik, ini berbeda dengan 2 tahun lalu. Di masa pandemi pada tahun ini, pemerintah meniadakan pos penyekatan. Presiden meminta Kapolri, Panglima TNI, Menteri Perhubungan, dan Menteri Koordinator terkait mempersiapkan jalur mudik sebaik mungkin guna meminimalisasi kemacetan dan mengantisipasi penumpukan arus mudik. Kesiapan penting dilakukan melihat animo masyarakat yang tinggi dalam merespon kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat pulang ke kampung halaman pada momen Idul Fitri tahun ini. Hati-hati, arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita. Oleh sebab itu semua Kapolri dibantu TNI, Menteri Perhubungan, yang dikoordinasi Pak Menko betul-betul menyiapkan ini, jangan sampai keliru, mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi persiapannya juga harus ekstra. Kementerian Perhubungan memprediksi mobilitas mudik Lebaran 2022 akan meningkat signifikan. Diperkirakan 79,4 juta penduduk Indonesia akan mudik dan 13 juta diantaranya berasal dari Jabodetabek. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 dan 30 April 2022.
Berbeda dengan 2 tahun lalu di masa pandemi, pada tahun ini pemerintah meniadakan pos penyekatan. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan perbaikan ruas jalan siap digunakan untuk para pemudik paling lambat H-15 Lebaran. Jadi semua jalan tol dan jalan nasional ini kan bukan baru sekali ini, hanya ini serasa istimewa karena memang 2 tahun sudah nggak boleh mudik. Jadi kita harus memang siap betul. Posko pelayanan vaksinasi akan disediakan oleh Kementerian Perhubungan di sejumlah rest area. Lokasi vaksinasi akan diumumkan lebih lanjut guna mendukung pelaksanaan mudik 2022. Tim Liputan CNN Indonesia.